Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari MPK yang bertugas menetapkan dan mengesahkan program kinerja OSIS. Saya Naufal Akmarijukullah sebagai Ketua MPK dan mempunyai tugas memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana, mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan, dan menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Saya Syakira Izma Maudi sebagai Wakil Ketua MPK yang mempunyai tugas bersama-sama dengan Ketua menetapkan kebijaksanaan, memberikan saran kepada Ketua dalam mengambil keputusan, menggantikan Ketua jika berhalangan. Saya Kamila Latifa sebagai Sekretaris MPK mempunyai tugas sebagai berikut: memberi saran atau masukan kepada Ketua dalam mengambil keputusan, mendampingi Ketua dalam memimpin setiap rapat, bertanggung jawab atas tertib administrasi organisasi. Satu hal yang dapat kami sampaikan yaitu berorganisasilah dengan komitmen. MPK merupakan singkatan dari Majelis Permusyawaratan Kelas yang bertugas menetapkan dan mengesahkan program kinerja OSIS. Definisi dari MPK adalah suatu organisasi di sekolah yang bertugas untuk mengawasi kinerja OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatannya berlangsung. MPK juga mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan sekolah SMP Negeri 1 Cigalontang yang Forstram, yaitu sopan, santun, sigap, siap, disiplin, bersih, jujur, aktif, dan bermutu. MPK mempunyai misi yaitu membimbing murid SMP Negeri 1 Cigalontang untuk berperilaku sopan santun, mendorong murid SMP Negeri 1 Cigalontang untuk berperilaku dan berkata jujur, menjadikan murid SMP Negeri 1 Cigalontang menjadi murid yang sigap, siap, dan aktif dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nomor keempat dan kelimanya yaitu jadikan sekolah SMP Negeri 1 Cigalontang yang bersih dan jadikan sekolah SMP Negeri 1 Cigalontang yang bermutu. Adapun program kerja MPK SMP Negeri 1 Cigalontang diantaranya yaitu rapat rutin. Rapat rutin ini biasanya dilakukan dalam seminggu sekali, tepatnya pada hari Senin, yang diikuti oleh pengurus MPK dan merupakan program mingguan. Yang kedua, pengecekan rajian. Pengecekan rajian ini biasanya dilakukan setiap seminggu sekali, tepatnya pada hari Selasa, yang diikuti oleh perwakilan dari pengurus MPK dan pengurus OSIS, dan merupakan program mingguan. MPK mempunyai PK atau perwakilan kelas dan menampung ide-ide dari setiap PK yang berisi masukan. Setelah itu, MPK menyerahkan ide-ide tersebut kepada OSIS untuk kemudian diseleksi menjadi program kinerja OSIS. Satu hal yang pasti dari badan organisasi ini ialah sifatnya yang berupa perwakilan resmi dari masing-masing kelas dan mengawasi program kinerja OSIS. Satu hal yang dapat kami sampaikan yaitu berorganisasilah dengan komitmen. Kami memiliki program kerja yaitu Rajian. Rajian ini sama juga dilakukan setiap 1 minggu sekali, tepatnya pada hari Sabtu ketika jam KBM berlangsung. Rajian ini merupakan program mingguan MPK yang sudah ditetapkan oleh seluruh anggota MPK. Program ini diikuti oleh perwakilan dari pengurus MPK dan pengurus OSIS. Program ini menyangkut dengan poin-poin sekolah, yaitu tata tertib sekolah, yang dimana apabila ada siswa yang melanggar poin-poin tersebut, maka siswa tersebut akan ditindaklanjuti. Saya Naufal. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Cigalontang. Saya duduk di bangku kelas 8. Sekolahku sangat besar dan hijau.
Sekolahku juga sangat luas. Meskipun terletak di tengah-tengah kampung, tapi suasana di sekolahku sama dengan suasana sekolah yang ada di perkotaan. Sekolahku sangat sejuk karena memiliki banyak sekali pohon-pohon hijau yang rimbun di dalamnya. Pohon yang sangat banyak tersebut membuat udara di sekolahku terasa sangat sejuk dan segar. Udara yang masih segar tersebut membuat kami bersemangat untuk belajar setiap hari di sekolah. Perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan bagian bangunan tersendiri yang berisi buku-buku koleksi yang diatur dan disusun demikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca. Dan perpustakaan ini merupakan salah satu perpustakaan yang cukup unik karena perpustakaan ini hanya ada 2 titik di Jawa Barat. Jadi tak semua sekolah memiliki perpustakaan seperti ini. Perpustakaan berguna untuk menunjang proses belajar siswa, untuk menunjang pelaksanaan program pendidik seperti menanamkan atau membina minat anak untuk menarik minat dalam membaca, untuk belajar atau menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan. Lapangan olahraga merupakan suatu bentuk ruang terbuka non-hijau sebagai suatu peralatan dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga. Setiap jenis olahraga diperlukan sarana lapangan untuk tempat dilangsungkannya aktivitas. Secara garis besar, di Sekolah SMP Negeri 1 Cigalontang terdapat beberapa jenis olahraga yang membutuhkan sarana lapangan, seperti futsal, basket, dan volleyball. Untuk setiap jenis lapangan memiliki ukuran atau dimensi yang berbeda-beda. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran atau pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibedakan menjadi beberapa bagian. Misalnya, laboratorium IPA, kimia, biokimia, dan laboratorium bahasa. Di sekolah kami terdapat laboratorium IPA. Laboratorium ini berguna sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan dan pengkaji gejala-gejala alam, mengembangkan keterampilan motorik siswa, membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. Saya Kamila Latifa. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Cigalontang. Saya duduk di bangku kelas 7A. Sekolah adalah tempat yang penuh dengan interaksi dan ekspresi. Saya merasakan begitu banyak pengalaman dalam pembelajaran hidup saya. Saya dapat belajar bersosialisasi di dalam kelas maupun di luar kelas, dengan teman, guru, atau staf sekolah. Saya juga dapat menimba ilmu yang diberikan oleh guru-guru saya. Selain itu, adanya ekstrakurikuler dapat membantu saya dalam mengembangkan kemampuan saya dalam suatu bidang tertentu. Jadi jelas, pengalaman yang didapat begitu banyak. Karena pengalaman berharga adalah suatu waktu dan tempat yang memiliki beribu-ribu pembelajaran. Maka dari itu, saya selalu mengingat hari-hari di sekolah, karena setiap harinya akan ada pembelajaran yang menjadikan pengalaman dalam meneruskan hidup selanjutnya.